Abdul. Pada akhirnya, kami menabrak pohon kemudian terjatuh. Kelapa yang kami tadi bawa pun ikut menggelinding. Namun jika diperhatikan dengan seksama, kelapa itu sudah bukan kelapa lagi. Bentuknya seperti kepala dengan rambut hitam mata merah menyala, bertaring cukup panjang dengan wajah penuh darah. Melihat hal itu, seketika badan kami menjadi lemas, seolah terhisap energi yang cukup besar. Rasa takut sudah menguasai kami. Untuk berdiri pun terasa sulit. Keringat di sekujur tubuh cukup deras. Assalamualaikum, selamat sore menjelang petang. Video kali ini menjelang petang akan berbagi kisah yang diadopsi dari kisah nyata yang dialami oleh seseorang yang bertempat tinggal di daerah Jawa Barat. Namun nama dan tempat tinggal kami samarkan untuk privasi dan kenyamanan narasumber. Oke, kita simak saja langsung ceritanya. Pagi ini cuaca lumayan cerah. Cahaya matahari seakan menembus lewat celah jendela kamarku yang masih tertutup gorden. Aku pun beranjak dari tempat tidur. Kuambil ponsel di atas kasur. Kulihat jam dan menunjukkan sudah pukul 7 pagi. Hari ini adalah hari Sabtu, yang kebetulan tanggal merah. Lumayan ada hari libur 2 hari, dan ingin kupakai untuk santai dan bermalas-malasan saja. Karena rasa kantuk masih ada, ku coba untuk tidur kembali, dan bangun saat hari sudah siang. Tapi perutku berkata lain. Ketika mencoba memejamkan mata, perutku berbunyi seolah minta sarapan. Ya sudahlah, aku mandi saja dan pergi ke warung Bu Ati, gumamku dalam hati. Beberapa menit kemudian berangkatlah aku menuju warung Bu Ati yang hanya berjarak beberapa meter dari rumahku. Sesampainya di sana, kulihat ada seseorang yang kukenal sedang duduk sambil minum kopi. "Wahyu, ngopi?" Sapa dia memanggil namaku. "Iya Dul, tumben jam segini udah nongkrong." "Gak kerja kamu Dul?" tanya aku kepada Abdul. "Iya nih, lagi gak ada kerjaan. Maklum kalau serabutan banyak anggurnya." Abdul hanya lulusan sekolah dasar. Kerjanya serabutan, kadang jadi kuli bangunan, di kebun atau di sawah. Tapi dia adalah sosok yang bertanggung jawab dalam pekerjaannya dan juga pekerja keras. "Udah Dul, tenang aja, besok juga kamu kerja lagi." "Amin yuk," sambil ketawa. Hampir setengah jam kami cerita ngalor ngidul. Aku pun pamit pulang. Mau kemana? Tunggu dulu yuk," tanya Abdul mencoba menahanku. "Pulang Dul, mau rebahan lagi di rumah." "Lah, libur-libur gini rebahan? Oh iya, gimana kalau nanti malam kita mancing?" "Mancing? Mancing kemana?" "Spot yang biasa." "Jangan, aku nemu spot baru nih, kayaknya masih bagus." Hari libur santai pun gagal. Namun untuk menolak ajakan pun aku merasa tak enak. Karena dia juga teman mancing yang setia, kapanpun aku ajak dia pasti ikut. "Di mana?" tanyaku dengan singkat. "Ada lah, nanti malam aja aku kasih tahu." Akhirnya pada siang hari kami mempersiapkan segala perlengkapan mancingku. Mulai dari umpan, kail, timah, dan lain-lain. Singkat cerita, malam pun tiba. Sekitar jam 7 malam terdengar suara motor berhenti di depan rumahku. "Wahyu," suara Abdul memanggilku. Aku pun keluar menemuinya. "Bapak ibumu kemana yuk? Kok gak keluar?" "Mereka lagi pergi ke rumah saudaraku Dul." "Udah ayo pergi." Kami pun berangkat. Malam itu cuaca terasa dingin. Angin malam berhembus kencang. Ketika sudah seperempat jalan, saya pun bertanya, "Tempatnya masih jauh Dul?" "Lumayan, sekitar setengah jam lagi," jawabnya. "Emang kamu tahu lokasinya di mana Dul?" "Aku pernah bekerja di kebun Padanto, tetangga desa kita. Nah, di situ aku lihat ada sungai yuk. Kelihatannya spotnya bagus." "Ya, mudah-mudahan saja Dul." Hampir setengah perjalanan, Abdul membelokkan motornya ke arah jalan setapak. Di sana hanya ada terlihat pohon-pohon besar.
Motor Abdul menjadi pemecah keheningan kala itu. Terlihat ada jembatan kecil di depan. "Dul, tempatnya di situ bukan?" "Bukan, bentar lagi. Setelah lewat jembatan itu kita akan sampai di kebunnya Padanto." Singkat cerita, kami pun sampai di kebunnya Padanto. Di sana kami pun menyimpan motor, tak lupa juga memasang gembok sebagai antisipasi pencuri. Suara air mulai terdengar di telinga. Kami pun segera pergi ke sungai itu. Akhirnya sampai juga yuk. Iya, tapi lumayan jauh juga dari tempat menyimpan motor, Dul. Gak apa-apa, yang penting motornya aman. Gimana nih, bagus nggak spotnya? Lumayan lah, tapi ada nggak ikannya? Coba tes aja dulu, jawab Abdul. Kami pun menyalakan lampu kecil sebagai penerangan dan duduk berdekatan agar saling menjaga bila mana ada ular atau binatang liar yang bisa mencelakai kita. Beberapa menit berlalu, keheningan malam semakin terasa. Suara hewan malam saling bersautan, seolah saling membicarakan sesuatu. Disitulah perasaanku mulai tidak enak. Hatiku bahkan terasa tidak tenang. Apalagi terlihat ada sesuatu di balik pohon pisang yang ada di seberang sungai. Tiba-tiba angin berhembus tepat di depan wajahku. Tepat setelah itu, terdengar seperti suara kodok, namun suaranya agak berat. Dari seberang sungai sana, saya pun mencoba melihat lebih fokus. Namun tiba-tiba, astagfirullah, Dul, itu lihat Dul di seberang sungai. Saya mencoba mengarahkan pandangan Abdul ke sana. Oh itu, gak apa-apalah. Kita kan udah biasa lihat begituan kalau mancing. Malam-malam gini, mungkin kita akan dapat banyak, ucapnya sambil tersenyum kecil. Sosok itu adalah pocong, namun tampak tak jelas mukanya, karena seberang sungai cukup jauh dari lokasi kita memancing. Benar kata Abdul, selama kita memancing memang sering melihat sosok seperti itu. Selagi mereka tidak mengganggu, tidak apa-apa. Tapi kedatangan mereka selalu bikin kita kaget dan lumayan membuat kita takut. Kami pun masih melanjutkan memancing. 1 jam terlewatkan, tak ada satupun umpan-umpan yang dimakan ikan. Kita pun sudah mulai bosan. Gimana nih, ikannya lagi mager, ucap menggerutu. Mau pindah tempat atau pulang aja? Tanya Abdul. Emang ada tempat lagi? Kayaknya sih, suara cekikikan yang melengking memotong pembicaraan Abdul. Tuh, denger gak? Kita malah diketawain. Iya, aku juga dengar dari belakang kayaknya yuk. Kami berdua menoleh ke belakang. Masya Allah, astagfirullah. Kami berdua menahan rasa takut sebisa mungkin. Pulang aja Dul, cepat beresin. Udah agak bener nih. Mungkin induknya Dul. Dengan tergesa-gesa kami segera membereskan peralatan dan pergi dengan langkah kilat. Mungkin sedari tadi sosok itu sudah berdiri tak jauh di belakang kami. Yang kami lihat pada saat itu adalah sosok kuntilanak, hampir segede pohon. Rambutnya menjuntai sampai ke ujung kaki. Wajahnya tak tampak karena saking tingginya kuntilanak tersebut. Kuntilanak itu masih tertawa cekikikan saat kami sudah mulai pergi. Ada juga yang seperti itu, ucap Abdul dengan napas yang masih ngos-ngosan. Aku juga baru lihat. Yang segede gitu, bukannya kita dapat induk, ini malah dapat induk setan, ucapku sambil mengatur napas. Udah buruan, buka gemboknya, lantas kita pergi. Setelah motor menyala dan baru beberapa meter jalan, Abdul memutar. Kenapa lu balik lagi? Aku bertanya keheranan. Bentar, aku kayaknya melihat sesuatu. Tuh kan benar ada kelapa jatuh. Lumayan kan buat di rumah kamu nanti. Nih pegang katanya. Susah kan bawa peralatan? Taruh aja di depan. Iya yuk. Selang beberapa saat semua masih terasa normal, sampai di jembatan kecil yang kami lewati sore tadi, keanehan tiba-tiba terjadi. Angin begitu kencang, pepohonan-pepohonan nampak goyang diterpa angin.
Kabut tipis muncul seiring datangnya aroma bau busuk yang begitu pekat. Suasana semakin mencekam, ditambah gonggongan anjing saling bersautan. Dalam situasi seperti itu bukannya bergerak cepat. Motor yang kutumpangi malah terasa semakin lambat. Aku pun sedikit emosi. Kutepuk pundaknya lumayan keras. "Gas Dul, gas, cepat. Kamu juga merasa ada yang tidak beres kan?" "Mentok, ini juga udah gaspol. Coba kamu lihat bannya, siapa tahu kempes." Tiba-tiba ada yang tertawa dengan suara yang begitu berat. "Pada mau kemana kalian?" "Itu siapa?" tanyaku kaget. Abdul menoleh ke belakang dengan wajah yang begitu pucat dan keringat yang bercucuran. Badannya gemeteran seolah melihat sesuatu yang menakutkan. Ke lapas setan yuk," jawabnya terbata-bata. "Apa?" Seolah tak percaya dengan jawabannya Abdul. Pada akhirnya kami menabrak pohon kemudian terjatuh. Kelapa yang kami tadi bawa pun ikut menggelinding. Namun jika diperhatikan dengan seksama, kelapa itu sudah bukan kelapa lagi. Bentuknya seperti kepala dengan rambut hitam mata merah menyala, bertaring cukup panjang dengan wajah penuh darah. Melihat hal itu, seketika badan kami menjadi lemas, seolah terhisap energi yang cukup besar. Rasa takut sudah menguasai kami. Untuk berdiri pun terasa sulit. Keringat di sekujur tubuh cukup deras. Kaki yang tak henti gemeteran. Aku mencoba membuang rasa takut. Dul, ayo lekas pergi." Mencoba memberanikan diri, tapi Abdul hanya diam. Kulihat dia menatap kepala setan itu dengan tatapan kosong. "Aduh, eling Dul, nanti berabe kita, ayo pergi." Masih tak ada sautan dari Abdul. Tanpa pikir panjang, ku tarik lengannya. Ku angkat kakinya ke atas motor. Karena keinginanku saat itu hanya pergi secepatnya dari sana. Apalagi Abdul dalam keadaan seperti itu. Meski sedikit tergesa-gesa, ku hidupkan motor Abdul dan lekas pergi secepat mungkin. Pada akhirnya sampai juga di pertigaan jalan keluar. Jalan yang menghubungkan jalan setapak ini. Walaupun berhasil keluar, perasaan ini belum cukup lega karena masih terdengar samar-samar suara tertawaan kepala setan itu. Kulaju saja motor tanpa ingin menoleh ke belakang. Serasa cukup jauh dan hampir tiba di pemukiman. Aku pun mencoba menyadarkan Abdul. "Dul, eling, nyebut." Selang beberapa saat Abdul tersadar. "Ini di mana yuk?" tanyanya. Tenang, udah nyampe pemukiman warga. Kita bisa istirahat dulu di sini." "Pegel bungkungku, bawa kamu dari sana. Mana gak sadar-sadar." "Iya maaf, tadi aku kaget sama takut yuk. Baru ngalamin kayak gitu." Waktu tadi menatapnya tiba-tiba semuanya jadi putih. "Nanti kamu nginep aja di rumahku, ngopi-ngopi dulu di rumah." Setelah cukup istirahat, kami beranjak menuju rumah. Setelah kami melihat kejadian itu, kami pun menjadi trauma untuk mancing di malam hari.